Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Huda. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar bersama agar bougainville kita tetap terlihat indah di musim penghujan ini untuk menyambut musim bunga yang akan datang. Dan apa saja yang harus kita lakukan? Dalam dunia hobi apa saja, dan hari ini kita akan membahas tentang hobi tanaman hias, terutama di bougainville. Itu sangat kental sekali segala hobi itu dengan perawatan. Setelah penghobi itu biasanya setelah beli, kemudian dirawat di rumah, itu dalam jangka panjangnya terkadang itu eh, bentuknya sudah tidak seperti yang awal mereka beli. Kemudian saat berbunga tidak bisa kompak lagi, kemudian kesuburannya menurun. Mungkin salah satu dari kita pernah mengalami hal itu ya. Makanya kita harus melakukan perawatan rutin agar apa? Agar tanaman kita itu selalu terlihat cantik sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan yang pertama kita beli. Dan seharusnya semakin lama kita rawat, seharusnya tanaman itu semakin terlihat indah, bentuknya semakin cantik, kemudian bunganya juga semakin kompak. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam musim hujan ini agar apa? Agar di musim kemarau yang akan datang, di mana musim bunga itu tanaman bougainville kita bisa tetap indah dan berbunga lebat sesuai dengan harapan kita. Meskipun sebenarnya tanaman bougainville itu tidak mengenal musim, sepanjang tahun berbunga. Tetapi di saat musim hujan itu bunganya tidak terlalu banyak, tidak seperti musim kemarau. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan share. Ayo kita ikuti videonya. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu cek media ya. Kita cek media tanam kita lah. Kalau masih gembur seperti ini dan tidak terlalu basah, itu artinya media tanam kita masih bagus. Kalau gembur terus kita ambil ya satu genggam, kemudian kita peras, itu mengeluarkan air, itu artinya media tanam kita terlalu banyak menyimpan air. Nah, itu kita tambahkan lubang di pot-pot itu. Kalau masih tetap seperti itu artinya kita harus mengganti media tanam kita. Nah, kalau media tanam kita seperti ini, nah, keras ya, keras seperti ini, kemudian kita lihat tanah liatnya itu sudah sangat dominan, itu artinya kalau di musim hujan media seperti ini sangat menyimpan air. Nah, kemudian ada lagi yang seperti ini, kelihatan kering, tapi sangat keras. Nah, sangat keras. Kalau kita ini sangat keras, ini mau menghambat pertumbuhan akar yang baru ya, jadi mengurangi kesuburan tanaman kita. Ini waktunya kita ganti medianya. Nah, bagaimana cara ganti media? Ada dua cara metode ganti media. Yang pertama, kita angkat keseluruhan dari media tanamnya, kemudian kita ganti semuanya media tanamnya. Kemudian yang kedua itu kita ganti sebagian saja, jadi kita ambil yang di tepi-tepinya, kemudian baru kita isi dengan media yang baru. Nah, ini ada cuplikan video dari beberapa teman agar kita paham bagaimana cara mengganti media yang baik. Nah, ini yang pertama itu kita ganti yang penuh ya, kita ganti semuanya. Yang pertama kita angkat dari medianya, kita bersihkan media yang keras tadi. Nah, sambil seperti ini kita ambil ya akar-akar yang kecil, akar-akar serabutnya itu kita bersihkan sekalian agar nanti tumbuh akar muda, akar baru untuk penyerapan makanan itu lebih maksimal. Nah, ini kita ganti media yang baru, kita kasih separuh dulu media yang baru karena tadi masih ada sebagian ya, jangan sampai dihilangkan sepenuhnya. Ini medianya ini ya, ini masih ada, itu jangan dihilangkan sepenuhnya untuk mengurangi tingkat stressingnya. Nah, setelah itu kita tambah lagi media yang baru. Nah, itu kita tekan ya, kita tekan dengan rapat, tekan dengan rapat agar apa? Agar tidak goyang-goyang. Nah, kalau goyang-goyang itu nanti akan bisa mengakibatkan stressing. Nah, ini tanpa pruning. Ada sebagian teman yang untuk repotting itu di pruning. Nah, setelah itu kita siram yang banyak ini.
agar rongga-rongga media yang baru tadi itu padat ya, padat dan tidak goyang. Ininya pokoknya jangan sampai goyang. Kalau goyang itu kasih tali biar nggak stres. Nah, terus kemudian taruh di tempat yang teduh sementara. Jangan langsung dipanaskan untuk mengurangi penguapan karena akar-akarnya tadi pasti ada yang luka. Nah, ini yang cara kedua, teman-teman. Cara yang kedua ini kita ambil sebagian saja medianya yang samping-samping. Nah, ini karena biasanya teman-teman itu takut ya, takut untuk repoting karena biasanya itu stres atau bahkan mati. Nah, ini agar tidak terlalu stres dan tidak mati, cara seperti ini sangat efektif, teman-teman. Nah, setelah kita ambil tadi, kita kasih media yang baru. Nah, kita kasih media yang baru, isi dengan penuh ya. Kemudian kalau bisa itu tekan sampai padat agar tidak goyang tadi. Agar tidak goyang, kita kasih media yang baru. Kalau bisa seperti itu diproning dulu. Nah, setelah ini kita siram, tetap kita siram agar apa? Karena media yang baru itu kan masih belum padat ya, masih ada rongga-rongganya. Nah, kita siram dulu yang banyak agar padat. Kemudian jangan lupa, jangan ditaruh langsung panas, ditaruh di tempat yang teduh dulu karena memang akarnya itu masih stres ya, stres karena diganti tadi atau digerak-gerakkan untuk mengurangi yaitu tadi penguapan. Nah, kalau sudah ganti media, sudah segala macam, apalagi yang harus kita lakukan agar tetap kelihatan cantik? Karena di musim penghujan itu bougainville itu biasanya tumbuhnya itu sangat cepat sekali, kesuburannya itu sangat bagus karena memang penyiramannya sangat intensif ya. Nah, yang harus kita lakukan yaitu setelah itu adalah pruning. Pruning ini adalah salah satu untuk mempertahankan bentuk agar tetap seperti yang kita inginkan, atau di sini saatnya kita membentuk seperti yang kita inginkan. Misalnya kita kepingin bentuk payung bulat di atas atau bentuk bonsai apa terserah. Nah, karena di sini kan bunganya tidak terlalu banyak di musim penghujan, ini kita nggak sayang lagi untuk pruning. Terkadang kalau kita pruning di musim kemarau itu sayang karena bunganya sangat lebat. Nah, di saat musim penghujan ini bunganya tidak begitu lebat. Ini saatnya kita merawat, membentuk tanaman kita agar nanti di musim bunga itu bunganya maksimal dan sesuai dengan harapan kita. Nah, seperti ini ada yang kita bentuk bulat seperti ini, atau terserah lah kalau masalah bentuk itu sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ada yang pruning full seperti ini, jadi semua daun-daunnya dihilangkan dulu agar kita tahu mana ranting dan mana cabang yang harus kita potong untuk menghasilkan bentuk yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu apalagi yang harus kita lakukan setelah repotting, kemudian pruning, kemudian nah sekarang itu adalah pemupukan. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman itu menggunakan NPK ya, 16 seimbang ya, kandungannya seimbang, nitrogen, kalium dan juga fosfatnya itu seimbang. Jadi itu sudah mulai dari unsur haranya, makanannya, kemudian untuk perangsang akarnya, kemudian daya tahan untuk penyakitnya itu sudah terpenuhi di 3 itu NPK itu. Nah, ada 2 cara untuk pemupukan. Yang pertama kita larutkan pupuk itu dengan air dengan perbandingan biasanya itu 3 sendok dengan 3 liter air, kemudian langsung kita siramkan. Nah, seperti ini hasilnya kalau kita rutin ini melakukan perawatan, ganti media, juga pemupukan, tentunya juga pruning. Nah, nanti hasilnya juga bisa seperti ini. Nah, kebanyakan para penghobi itu perawatannya yang kurang sih, ya enggak semuanya. Ada sebagian penghobi yang sekedar beli kemudian ditaruh di rumah, jadi perawatannya kurang sehingga hasilnya kurang maksimal lah. Ini agar tanaman kita bisa tumbuh seperti ini di musim bunga yang akan datang, yaitu tadi yang harus kita lakukan. Dan kedua, cara yang kedua kita menggunakan pupuk lambat larut ya.
pupuk lambat larut. Nah, pupuk lambat larut ini kita tabur aja di tepi-tepi tanaman kita seperti ini. Lah, di setiap kita menyiram tanaman itu, pupuk ini akan mencair dan itu menjadi satu makanan untuk tanaman kita. Bisa setelah kita tabur pupuk, kita tanam dengan media tanam lagi. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara kita kasih lubang di tepi-tepi media tanam, kemudian kita tanam lagi. Itu tadi cara yang kedua ya, pemupukan dengan pupuk lambat larut. Ini bisa juga dengan NPK tadi, terserah kita mau pakai Dekastar atau NPK dengan cara yang seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman beberapa tips agar bougainville kita tetap terlihat cantik untuk menyambut musim bunga berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan nantikan video-video saya berikutnya. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dan sekali lagi dukung channel saya dengan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.